What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Bad Sister. Film ini menceritakan tentang seorang biarawati yang tertarik dengan salah satu siswanya yang bernama Jason. Sister itu pun mencoba berbagai cara untuk bisa mendapatkan Jason, dan Jason pun akhirnya luluh. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang merekam dirinya sendiri. Lalu ia mengambil gitar dan mulai memainkannya. Diketahui Jason ini merupakan seorang YouTuber. Lalu scene berpindah dan terlihat seorang gadis yang tengah menggunakan jubah biarawati. Dan diketahui dia bernama Suster Sophie. Keesokan harinya, para siswa pun kembali ke sekolah asrama setelah libur panjang. Jason bersama dengan saudaranya yaitu Zoe diantar oleh ayahnya pergi ke sekolah. Suster Rebecca atau kepala sekolah pun menyambut kedatangan kembali para siswa ke asrama tersebut. Orang tua Jason memberi nasihat agar bertingkah laku baik di asrama. Dan mereka nggak kepengen dipanggil kepala sekolah lagi karena Jason bermasalah. Di sisi lain, Suster Sophie tadi rupanya merupakan pengajar baru di sekolah yang sama dengan Jason. Suster Rebecca pun menjelaskan aturan asrama yang melarang para suster untuk memakai kosmetik. Dan dengan segera, Suster Sophia pun segera menghapus lipstik yang dia kenakan. Beberapa saat kemudian, Suster Sophia pun akhirnya masuk ke kamarnya. Dan di sana dia lalu menonton YouTube dan menemukan video Jason yang sedang bernyanyi. Dan rupanya Suster Sophia ini sangat menyukai Jason. Di hari berikutnya Suster Sophia tak sengaja melihat Jason sedang menyanyi. Namun Jason sepertinya belum menyadari kehadiran Suster Sophia. Suster Sophia pun memberikan apresiasi kepada Jason dan mendekatinya. Dan lantas dia pun mengatakan jika Jason membutuhkan sesuatu maka Suster Sophia siap membantunya. Karena di tahun pelajaran ini Suster Sophia merupakan wali kelasnya Jason. Keesokan harinya Sophia pun mengajar untuk pertama kalinya di kelas. Semua siswa terlihat sudah siap untuk belajar, kecuali Jason yang masih berbincang dengan Sarah, teman sekelasnya. Dan Suster Sophia pun memperingatkan Sarah agar lebih sopan lagi ketika dalam pelajaran. Dan kelas pun dimulai dengan doa pagi. Namun ketika para siswa sedang berdoa, Suster Sophia malah terlihat gak ikut berdoa. Entah karena alasan apa. Singkat cerita, selesai kelas, Zoe, saudaranya Jason, sempat bertanya kenapa Suster Sophia gak ikut berdoa. Padahal seharusnya dialah yang memimpin doa itu. Namun di sini Jason sepertinya nggak memperdulikan hal tersebut, cuy. Di waktu yang lain, ketika Jason dan Sarah sedang mojok, secara tiba-tiba muncul Suster Sophia memergoki mereka. Sophia pun akhirnya membubarkan mereka dan memberi peringatan kepada Sarah kalau Suster Sophia tidak ingin melihat mereka berduaan lagi. Dan akibat dari kejadian itu, Suster Sophia pun menyuruh Jason untuk datang ke ruangannya dengan alasan akan dilakukan pembinaan, katanya. Suster Sophia yang lebih dulu sampai di ruangannya pun sengaja melepaskan yang dia kenakan dan hanya menyisahkan dalemannya doang, cuy. Lalu ketika Jason tiba di depan pintu kamar Suster Sophia yang sedikit terbuka, dia pun melihat Suster Sophia yang sedang asyik mendengarkan lagu sembari mengoleskan skincare-nya. Hingga akhirnya Jason pun merasa kalau adik kecilnya sedikit terbangun. Dan akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke kamar Suster Sophia dan kembali ke asramanya. Malamnya Jason gak bisa tidur. Ia terus terbayang-bayang Suster Sophia sampai hal itu terbawa ke mimpinya. Dan keesokan harinya Suster Sophia pun menanyakan mengapa Jason gak datang ke kamarnya. Padahal Suster Sophia tahu kalau Jason udah berada di depan kamarnya kemarin. Namun kembali pulang ke asramanya karena ya godaan kemarin, ya kan. Jason pun akhirnya menjawab kalau dia gak datang ke kamar Suster Sophia karena dia lupa. Hari pun berganti dengan cepat dan libur akhir pekan telah tiba. Semua siswa kembali ke rumahnya masing-masing. Di sana Sophia merasa gabut karena Jason pulang ke rumah. Dan dengan nekatnya Sophia mendatangi rumahnya Jason untuk sekedar melihatnya dari kejauhan. Namun di sana Jason rupanya sedang menelpon seseorang sembari tersenyum-senyum. Suster pun mengira bahwa Jason menghubungi Sarah. Suster yang kecewa pun hanya bisa mengekspresikan amarahnya dengan minum kecap bango. Di malam selanjutnya, Suster Sophia mendatangi asrama dan merencanakan sesuatu untuk Sarah karena dia cemburu jika Sarah dekat-dekat dengan Jason.
Ia lantas masuk ke kamar Sarah dan menaruh sebatang ganja di bukunya. Namun sayangnya Suster Rebecca melihat Suster Sofia yang baru saja keluar kamarnya si Sarah. Dan Sofia pun beralasan kalau dia hanya sedang mengecek keadaan dengan berpatroli, karena katanya ada sumber suara dari kamar tersebut. Zoe yang sekamar dengan Sarah pun sempat terbangun dan mendengar percakapan kedua suster itu. Dan dengan alasan tersebut, Suster Rebecca pun sama sekali nggak menaruh curiga kepada Suster Sofia. Paginya saat jam pelajaran tiba, Sofia menyuruh anak-anak untuk membuka halaman 37 di bukunya. Sarah pun terlihat kaget karena adanya sebat di bukunya. Suster Sofia pun segera mendekati Sarah dan memberitahu kepada kepala sekolah atas kejadian ini. Akhirnya Sarah diberi pembinaan oleh sekolah dan juga diskor oleh sekolah. Tak hanya itu, Sofia juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di seluruh kamar siswa dan siswi. Dan saat dirazia, mereka pun menemukan sebotol Amer di kamarnya Jason. Jason pun sangat kaget akan hal itu. Dan usut punya usut, ternyata Suster Sofia lah yang melakukan semua ini. Suster Sofia mengusulkan hukuman agar Jason tidak diperbolehkan pulang pada saat akhir pekan nanti. Dan Jason pun dihukum untuk tetap berada di asrama selama akhir pekan. Sementara itu Zoe juga akhirnya nggak pulang ke rumah karena merasa ada yang nggak beres dengan si Suster Sofia ini. Akhir pekan pun tiba. Ketika Jason mengerjakan kerja bakti membersihkan kebun, Suster Sofia datang untuk membantu pekerjaannya. Dan seolah tak mau kehilangan momen, Suster Sofia pun terus berusaha memancing Jason dengan alasan udara yang panas.